Nah, karena ini deret geometri, maka penjumlahan seluruh suku pada barisan geometri. Nanti tetap ada istilah jumlah n suku pertama atau disimbolkan dengan Sn ya. Nah, sama kayak sebelumnya juga. Jadi kalau ada barisan, misalnya barisannya 3, 6, 12, 24. Kalau ditanya deretnya, berarti kita tinggal tambahin seluruh sukunya. Jadi 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Atau kalau barisannya 80, 40, 20, 10, deretnya ya kita jumlahin aja 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 dan seterusnya. Gampang ya, bisa dipahami kan konsepnya. Misal deh kita mau cari deret untuk yang ini ya. Misalnya S3 berarti jumlah 3 suku pertama. Jadi 3 suku pertama yang disebutin kita jumlahin. Pertama berarti kan yang 3 ditambah 6 ditambah 12. Itu aja sampai suku ketiga. 3 tambah 6 9 tambah 12 berarti 21. Gitu ya. Atau contoh misalnya yang bawah deh. Misalnya ditanya S4. Berarti dari suku pertama sampai suku keempat kita tambahin 80 tambah 40 120 tambah 20 lagi 140 tambah 10 berarti 150. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan menentukan deret dari suatu barisan geometri. Jadi, untuk menentukannya kita membutuhkan rumus. Nah, rumusnya itu adalah yang Pak Beni kotakin ini. Ada 2 ya. Yang atas, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Yang bawah, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti tergantung R-nya ya. Jadi nanti kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, kita pakai rumus yang atas. Tapi kalau misalnya R-nya antara minus 1 sampai 1, berarti kita pakai rumus yang bawah. Kalau kalian bingung dengan tanda ini, Pak Beni jelasin. Misalnya di sini R-nya 2 ya, misal aja. Kalau kita di soal ketemu, oh ternyata R-nya 2. R-nya 2 berarti kan lebih dari 1. Maka kita pakai rumus yang atas. Contoh lain, misalnya kalau R-nya minus 3. R sama dengan minus 3. Minus 3 kan kurang dari min 1 dong. Berarti kita pakai rumus yang atas juga. Atau boleh koma nggak? Bisa juga. Kalau misalnya R-nya sama dengan misalnya 4,5. Bisa aja kan di soal kayak gitu. Karena dia 4,5 tetap lebih dari 1 kan. Maka kita pakai rumus yang atas juga. Kayak gitu ya. Nah sekarang gimana kalau mau pakai rumus yang bawah? Kayak gimana caranya? Kita cek R-nya juga. Kalau misalkan R-nya setengah. Setengah berarti antara minus 1 sampai 1 kan. Berarti kita pakai yang bawah. Atau kalau minus bisa nggak? Bisa juga. Misalnya minus 0,75. Itu kan antara minus 1 sampai 1 juga. Maka kita pakai rumus yang bawah. Kayak gitu ya. Jadi intinya untuk menentukan rumus mana yang mau dipakai, kita harus teliti dulu sama rasionya. Oke? Nah sekarang supaya kalian lebih paham, Pak Beni contohkan ke soal yang di bawah ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24. Oke, seperti biasa kita tulis dulu informasi yang dibutuhkan ya. Tentunya kita butuh A. A-nya kan berarti di sini 3. R-nya, nah ini harus hati-hati. Kita cek ya. R-nya kan berarti suku kedua dibagi suku pertama. 6 bagi 3, berarti kan 2. Jadi R-nya adalah 2. N-nya tergantung yang diminta di soal. Di sini dimintanya jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Oke, bisa dipahami ya. Baru kita masukin ke rumus. Ingat, karena R-nya 2 berarti kan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kita pakai rumus yang atas ya. Jadi nanti S10 sama dengan 3, A-nya kan 3. Dikali, buka kurung aja. R-nya itu 2. Pangkat N berarti pangkat 10 kurang 1 dibagi
2 kurang 1. Kan baginya R kurang 1 ya. Lanjut. Kita lanjutkan ya. 3 yang dalam kurung 2 pangkat 10 itu kan 1024. Kalian kalikan sendiri nanti ya. Lalu dikurang 1. Per 2 kurang 1 ya 1. Lanjut lagi. Karena dia dibagi 1 berarti nggak ngefek ke perhitungan banget kan. Jadi kita abaikan aja bagi satunya. Langsung atasnya aja. Berarti 3 yang dalam kurung itu kan 1024 dikurang 1 berarti 1023. Ya udah deh kita tinggal kaliin aja. 3 dikali 1023 sama dengan 3069. Gitu. Kalian pahami lagi nih baik-baik ya. Oke, Pak Beni tambah satu soal lagi supaya kalian makin paham ya. Jadi soalnya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Di sini kita tetap catat dulu informasi penting yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama tentunya suku pertama dong ya kan, si A. A-nya adalah 80. Kan udah kelihatan ya suku pertama. Lalu rasionya. Rasio berarti 40 dibagi 80. Sama dengan setengah ya kan. Next yang terakhir kita butuh N. N-nya ada di soal. Katanya kan jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Oke ya. Nah sekarang rumus mana yang kita pakai? Atas atau bawah? Kita cek di sini R-nya kan setengah. Setengah itu udah pasti antara minus 1 sampai 1 kan. Maka kita akan pakai rumus yang bawah. Oke ya. Lanjut, berarti S10 sama dengan A. A-nya berarti 80. Buka kurung 1 kurang R. R-nya adalah setengah, berarti ini 1/2. Pangkat N, berarti pangkat 10. Per 1 kurang R, berarti 1 kurang setengah. Oke ya, bisa dipahami sampai sini kan? Kita lanjutkan perhitungannya. Ini jadi 80 kali 1 kurang setengah pangkat 10 itu adalah 1/1024. Oke ya. Lanjut ini dibagi 1 kurang setengah ya setengah. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu ya. Di sini 80 itu bisa dibagi setengah. 80 dibagi setengah itu sama dengan 160 kan? Oke, kita lanjutkan perhitungannya ke sebelahnya aja ya. Jadi ini nanti 160 yang di dalam kurung coba kita analisis ya. 1 dikurang 1/1024. Satunya kita ubah aja jadi 1024/1024 ya. Jadi ini nanti 1024/1024. Itu kan sama aja dengan 1 kan ya? Dikurang 1/1024. Berarti ini sama dengan 160 dikali 1024 dikurang 1 ya 1023/1024. Baru deh kita sederhanakan. 160 sama 1024 kita sama-sama bagi 32 ya. 160 dibagi 32 ini kan hasilnya 5. 1024 dibagi 32 hasilnya adalah ya 32. Nah sekarang baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 ini kan berarti 5/1. Jadi 5-nya kita kalikan dengan 1023. Berarti 5115/32. Oke ya, jadi hasilnya segitu. Mungkin hitungannya memang agak susah karena memang angkanya tidak mudah. Tapi kalau kalian latihan lebih giat lagi, mungkin kalian akan lebih lancar dalam proses perhitungan seperti ini. Oke ya, semoga kalian bisa memahami ini dengan lebih baik.